Film ini diawali dengan diperlihatkannya seorang detektif bernama Mark yang akan mengunjungi polsek, di mana kunjungannya ini adalah untuk menjemput anak laki-lakinya yang terlibat adu jotos dengan seseorang, hingga membuat lawannya masuk IGD. Sebelum menjemput anaknya, ia juga bertemu dengan sahabatnya yang bernama Gracia. Kemudian, Gracia mengantar Mark pada anaknya yang bernama Johnny. Setelah si Johnny dibebaskan, Mark mengajak anaknya untuk pulang. Namun sialnya, tiba-tiba mobil ayahnya mogok. Karena tak ada bengkel Mang Emon, si Johnny pun menyarankan ayahnya untuk memesan taksi saja. Karena ayahnya lagi bokeh, mereka pun memutuskan untuk naik kereta. Saat menuju kereta, walaupun si Johnny bangornya nggak ketulungan, rupanya Johnny masih peduli pada seorang pengemis bermata Byakugan dengan memberikan duit cepean pada pengemis tersebut. Setibanya di kereta, ayahnya meminta penjelasan tentang kejadian yang sebenarnya yang membuat Johnny harus dipenjara. Lalu Johnny pun mengungkapkan karena orang yang menjadi korbannya telah menghinanya duluan sehingga membuatnya kesal dan memilih menggablok congornya. Dan saat akan molor, ya, tiba-tiba kereta berhenti dan mengalami guncangan hebat dan membuat semua penumpang terkejut. Di saat itu pula, Mark langsung menemui mbak masinis cantik bernama Neng Yuni yang kebetulan sedang menghubungi kantor pusat untuk meminta bantuan. Namun sialnya, karena komunikasi terputus, Mark pun menyarankan semua penumpang untuk keluar dari kereta dan berjalan menuju stasiun lain. Di sisi lain, Gracia yang baru beres modal pun heran karena tiba-tiba kantornya sepi dan acak-acakan. Apakah karena keenakan modal ia tak merasakan guncangan hebat? Ya nggak tahu. Jones, the fuck is everybody? I don't know. Dan saat melihat cahaya aneh, Gracia langsung mengambil bedil soplaknya. Sedangkan orang yang berada di luar, yang melihat secara langsung cahaya tersebut, langsung terpengaruh dan dibawa pesawat alien, kecuali si bapak Byakugan. Kembali pada Mark dan penumpang lainnya yang tiba di stasiun. Kemudian, tiba-tiba si Johnny melihat cahaya biru yang aneh, dan saat dia mencoba menghampiri cahaya tersebut, seorang penumpang janda heran pun mengikuti dirinya. Hey, you go. Go look at the light. Sungguh mubazir, tiba-tiba si janda heran pun digondol alien. Sedangkan si Johnny berhasil selamat berkat ayahnya. Di saat itu pula, Gracia yang melihat kejadian itu pun langsung bersembunyi. Kembali pada Mark, di tengah kepanikan, mereka semua kembali ke lorong untuk berlindung. Di saat itu pula, si Johnny pun mulai pulih dari efek cahaya biru. Dan saat berjalan kembali melihat cahaya, tiba-tiba... Ya, dikira alien preketek, rupanya Mark bertemu kembali dengan sahabatnya yang ditemani seorang polwan dan Pak Tua Byakugan. Lalu mereka pun melanjutkan perjalanan menuju stasiun utama. Saat menyusuri lorong, Mark naik ke sebuah lubang untuk melihat keadaan di luar. Sontak dan kaget saat melihat pesawat alien segede gaban melayang di udara. Dan ia pun melihat pesawat tempur yang sedang melawan para alien. Saat pesawat tempur melepaskan bom nuklir, mereka pun berlari menghindari efek ledakan. Dan dapat kita lihat, rupanya adegan perang ini masih di tempat yang sama seperti di film sebelumnya. Dari awal juga udah tahu bang, ya kali belum tahu. Lanjut. Karena begitu besarnya ledakan yang membuat lorong hancur, sebagian dari mereka pun mokad tertimpa reruntuhan. You can tell that just from listening. Only one way out. Dan saat mereka akan naik ke permukaan, melihat anaknya terpengaruh lagi cahaya itu, Mark langsung menembaki alien itu.
Untung saja ia berhasil melumpuhkan alien itu, dan Gracia yang sempat ditarik alien tersebut pun masih selamat. Namun tiba-tiba Going up, okay? rupanya alien itu masih hidup, lalu mengambil otak polwan yang menemani Garcia. Mereka yang panik pun berusaha untuk kabur. Akhirnya, Mark dan yang lainnya pun berhasil selamat. Namun saat di permukaan, Come on! sontak mereka pun heran melihat pesawat alien yang tadinya hancur sedang melakukan pemulihan. Melihat hal itu, mereka pun ngabret seedan-edannya untuk menjauh dari lokasi tersebut. Come this way. Come on. Di tengah kepanikan, sialnya saat di perjalanan, tanpa diduga alien jumbo malah muncul. Karena Gracia yang sudah ripuh tak kuat maraton, dengan gagahnya ia berani melawan alien agar yang lainnya bisa kabur menuju dermaga. Karena bedil yang dia tembakkan hanya menimbulkan efek gatal, dengan mudahnya Gracia pun dicaplok alien. LAPD inbound both base and H, over. Saat tiba di dermaga, Mark langsung menghubungi bantuan, dan saat itu pula 3 helikopter datang untuk menjemput mereka. Aduh, sungguh sial. Alien terketek itu pun muncul kembali dan langsung menghancurkan helikopter tersebut. Lebih parahnya lagi, Mark dan kawan-kawan pun malah tertangkap. Dan dapat kita lihat, ternyata alien jumbo itu hanyalah sebuah robot yang dikendalikan oleh sosok alien. Di mana alien ini adalah salah satu komandan pasukan alien yang mengendalikan kapal alien. Dan alien ini berencana menuju lokasi lain untuk memburu manusia yang tersisa. Kembali pada Mark yang ternyata masih hidup. Saat tersadar, ia pun dikagetkan dengan kemunculan tentakel alien yang mengambil otak manusia. Saat berusaha menghindar dari tentakel, tanpa sengaja ia pun melihat si Johnny dan Neng Yuni yang masih sehat. Lalu, saat komandan alien tahu ada manusia yang melawan, akhirnya semua manusia dipindahkan ke tempat lain. Akan tetapi, tentu saja, walaupun terasa linu tercucuk duri kapal alien, Mark masih selamat. Di saat itu pula, ia berusaha masuk kembali ke kapal tersebut. Saat berada di ruangan lain, ia pun terkejut melihat otak manusia dijadikan inti dari kehidupan para alien. Dan saat Mark masuk ke ruangan sebelah, tiba-tiba... Ya, ia pun ujuk-ujuk diserang alien. Tapi untungnya, ada alien bermata merah yang telah membantunya. Saat Mark merasa heran dengan alien yang berbeda dari alien lainnya, Mark pun langsung mengikuti alien tersebut. Hey! Stop! Dan seperti kalian tahu, bahwa di film pertamanya alien ini adalah si Jarod yang mempunyai tekad yang kuat sehingga dia menjadi alien yang berbeda. Lanjut. Scene beralih pada Johnny dan Neng Yuni yang masih selamat. Bagaikan jemuran basah, mereka yang tergantung berusaha melepaskan ikatan. Di tengah sulitnya melepaskan ikatan, Neng Yuni pun berkata, "Aduh, utang abi nyengsel." Help me! My water broke. Kembali pada Mark. Setibanya di tempat persembunyian Jarod, Mark bertemu Elin, kekasih Jarod, yang sedang reunuh alias hamil. I'm not due for another 6 months. Karena di film pertama Elin pernah terpapar cahaya biru seperti Jarod, kehamilannya pun mengalami keanehan, di mana usia kandungannya seharusnya baru 3 bulan, namun kini usia kandungannya sudah berjalan 9 bulan, dan harus melahirkan saat ini juga. Karena tak ada bidan di tempat tersebut, Elin pun meminta Mark untuk menjadi paraji dadakan untuk membantu persalinannya saat itu juga. 1, 2, 3, come on!
Saat Mark membantu Elin untuk melahirkan, namun malangnya Elin harus wafat setelah berhasil melahirkan bayinya yang cantik. Di saat itu pula, Mark langsung minta Jarod untuk membantu menemukan putranya, dan ia pun berjanji akan menyelamatkan bayinya dan membawa keluar dari pesawat alien. Mendengar hal itu, Jarod pun langsung mengajak Mark ke ruangan lain. Setibanya di ruang lain, Mark disuruh memasukkan tangannya ke dalam lubang. Rupanya, Jarod memberikan senjata pada Mark untuk berjaga-jaga. Lalu Jarod pun menunjukkan rencananya untuk meledakkan pesawat alien ini menggunakan bola peledak agar Mark dapat membawa bayinya keluar dari pesawat ini. Now! Di sisi lain, mereka yang berhasil melepaskan ikatan langsung mencari jalan keluar. Di saat itu pula, tanpa sengaja ia melihat si Patua Byakugan yang sedang terikat. I know this. Kembali pada Mark dan Jarod yang sedang mencari keberadaan Johnny dan Neng Yuni dengan bantuan monitor alien. Namun saat si Johnny dan Neng Yuni ditemukan, tanpa diduga muncul komandan alien yang akan menangkap Mark dan bayinya. Hingga Jarod pun menyuruh Mark untuk kabur melalui liftnya alien. Sementara ia melawan komandan alien one by one. Singkat cerita, saat Mark tiba di ruangan lain, secara kebetulan si Johnny melihat Mark yang berada di bawah. Mark yang tak ingin terjadi sesuatu pada si Johnny langsung meletakkan bayinya di tempat yang aman. Dan saat Mark melihat si Johnny akan loncat menyelamatkan si Pak Tua, tiba-tiba Don't you do it! Hey, boy! Hold on! On it! akhirnya si Johnny yang tertangkap diambil otaknya dan tubuhnya dibuang bagaikan sampah. Di sisi lain, Jarod yang sedang bertarung dengan komandan alien itu pun kewalahan hingga sampai dibuatnya lemah tak berdaya. Setelah mengalahkan Jarod, komandan alien itu pun pergi untuk mengejar Mark. Kembali pada Mark, melihat anaknya meninggoy, ia pun langsung mengamuk. Akhirnya, alien preketek itu pun modal. Akan tetapi, Oh my god. tiba-tiba si komandan alien itu muncul memburu si Dede. Dan saat mendekati si Dede, Pak Tua yang sudah ripuh pun langsung menantangnya. Astagfirullah, demi melindungi si bayi, si Pak Tua pun harus sekarat menahan mules. Saat komandan alien teralihkan, Neng Yuni langsung sigap mengambil si Dede. Di sisi lain, Jarod yang ternyata masih hidup langsung mengeluarkan bola peledak yang disembunyikan di dalam kolornya. Lalu, akhirnya pesawat alien itu pun membui ke lokasi yang berbeda, yaitu di negara Asia. Dan rupanya negara tersebut juga diserang alien. Namun, para alien yang menjajah di tempat ini malah apes menghadapi para warga yang berani membakar hidup-hidup alien ini. Tak jauh dari pesawat, terlihat dua orang warga menggunakan helm. Mereka bernama Kanya dan Sua yang sedang berjuang dan bertahan hidup dari jajahan para alien. Kembali pada Mark dan Neng Yuni yang masih selamat, dan dapat kita lihat karena bayi ini lahir dari seorang ibu yang pernah terpapai cahaya alien, bayi ini pun tumbuh lebih cepat dari bayi pada umumnya. Dan rupanya si Pak Tua masih bertahan setelah merasakan mules ekstrim dicucuk alien. Mereka yang selamat langsung lompat ke dalam sungai. Namun saat tiba di tepian, mereka bertemu dua orang warga lokal. Di saat itu pula, si Pak Tua yang sudah ripuh pun meninggoy. Karena kondisi yang genting, mereka pun menyuruh Mark dan Neng Yuni untuk mengikutinya. Sehingga Mark dan Neng Yuni pun harus meninggalkan jasad si Pak Tua.
Sementara di dalam pesawat, komandan alien Preketek itu masih hidup dan membuat pesawat tersebut menjadi utuh kembali. Dan kita pun dapat melihat salah satu tubuh alien yang ditanami otak si Johnny, meskipun sempat sadar, tapi dia belum bisa mengendalikan pikirannya seperti Jarod. Di sisi lain, Mark dan kawan-kawan menghampiri sebuah saung di sawah untuk beristirahat. Namun saat Mark mencuci tangan, Kanya tiba-tiba mengambil identitas Mark. Dan saat Sua yang mengetahui Mark adalah polisi. Lalu... Ya, mereka pun baku hantam di sawah Pak Tani, yang untungnya Pak Tani sedang tak ada di rumah. Namun tiba-tiba Kanya yang melihat polisi di kejauhan langsung memberitahu Sua untuk berhenti karena bisa saja mereka semua tertangkap. Bagaikan maling ayam sambil bersembunyi, Sua pun mengungkapkan bahwa setelah kedatangan para alien, para polisi itu mulai menjarah barang-barang warga dan juga menculik para wanita. Mendengar hal itu, Mark menawarkan kesepakatan bahwa dia akan membantu, asalkan Sua mau membawa si bayi ke puskesmas. Akhirnya mereka pun sepakat untuk saling membantu. Kemudian, mereka meninggalkan sawah Pak Tani yang sudah acak-acakan. Di malam harinya, sebelum melanjutkan perjalanan mereka pun beristirahat. Lalu Mark menjelaskan saat dia berada di pesawat, alien yang asli hanya ada satu, dan sisanya hanyalah sebagai budak yang ditanami otak manusia. Sehingga mereka sebenarnya masih memiliki ingatan manusia. It's not bullshit. Singkat cerita, di pagi harinya, tiba-tiba Mark dibangunkan oleh salah satu polisi lokal yang mirip Kang Yayan yang menodongkan senjata. Untung saja Sua langsung menyelamatkan Mark dan kondisi pun jadi terbalik. Namun Yuni menyarankan Sua untuk membiarkannya hidup. Lalu mereka pun melanjutkan perjalanan dan menjadikan Kang Yayan sebagai tawanan. It's beautiful. Setelah berjalan berkilo-kilometer, mereka pun sampai di sebuah lokasi, di mana lokasi tersebut adalah Candi Prambanan. Namun di film ini, nama candi tersebut diubah menjadi Candi Siwa, yang rupanya tempat itu dijadikan markas tempat persembunyian tim Sua dan warga setempat. Apa? Mark. Setibanya di ruangan, Mark langsung diperkenalkan dengan seorang ilmuwan bernama Harper. Mark pun meminta Harper untuk memeriksa si bayi tadi, yang kini telah tumbuh menjadi anak yang cantik. Singkat cerita, saat Harper dan Kanya mulai meneliti darah si bocil, ia menemukan keanehan dengan DNA si bocil. Saat ia berkata apakah si bocil ini manusia ataukah alien, lalu... Untungnya Mark langsung melindungi si bocil, karena anak ini satu-satunya yang dapat bertahan dari cahaya biru. Dan bisa saja, si bocil ini adalah kunci untuk menyadarkan alien lain yang sudah ditanami otak manusia, karena bisa saja otak mereka masih mengingat saat masih menjadi manusia. Singkat cerita, setelah meneliti DNA si bocil, Harper langsung meneliti bola yang dibawakannya, karena di bola tersebut terdapat DNA para alien. It's biologically compatible with alien. A bullet. And this blue shit. Saat meneteskan DNA si bocil pada DNA alien, Harper pun berkesimpulan bahwa DNA si bocil mengandung sebuah zat yang mampu memblokir darah biru para alien. Dengan kata lain, darah si bocil dapat dimanfaatkan untuk menghancurkan para alien dengan cara mengisi peluru dengan darah si bocil. Mendengar hal itu, Mark dan kawan-kawan langsung menyiapkan persenjataan, sedangkan Kanya dan Neng Yuni bertugas memasang jebakan. Saat memasang jebakan, tiba-tiba Kanya mendengar suara aneh. Karena senapan tak berefek apapun, ia pun langsung berlari untuk memancing alien ke ladang ranjau. Aduh, di tengah kepanikan, bagaikan dikejar bagong, hanya tidak sengaja malah menginjak ranjau tersebut.
malang sekali karena tak ada pilihan lain. Kanya pun hanya bisa pasrah pada nasibnya. Melihat hal itu, walaupun lutut gemetar, Neng Yuni yang panik pun kembali ke markas. Alright. Merasa tempat ini sudah tak aman, mereka semua bersiap memasang peledak di setiap lorong. Safer. Make sure nothing. Di saat itu pula, Mark meminta serum DNA pada Sua karena dia berencana untuk masuk ke dalam pesawat alien. Dan Mark pun meminta Neng Yuni untuk membawa si bocil ke tempat yang lebih aman. Para alien itu mulai menyebar dan seekor alien berhasil masuk ke dalam candi tersebut. Lalu saat salah satu warga yang sudah gemper menunggu aba-aba dari Sua, akhirnya dengan jurus silat, Sua pun berhasil melumpuhkan alien itu. Setelah berhasil mengalahkan alien, ia langsung membebaskan Kang Yayan untuk mengajaknya melawan alien. Lalu Sua pun mengajak warga untuk keluar dari tempat tersebut. Di sisi lain, bagaikan maling kutang, Mark mengendap-endap agar bisa masuk ke dalam pesawat alien. Setibanya di dalam pesawat tepat di atas ruangan meriam, ia melihat meriam cahaya biru yang akan ditembakkan. Tentunya, mereka semua yang berada di luar candi langsung menutup mata. Namun saat si bocil melihat cahaya tersebut, matanya pun berubah menjadi mata saringan. Sehingga bocil ini tak terpengaruh sama sekali. Lalu salah satu warga pun langsung menembakkan bazooka ke cahaya itu. Akan tetapi... saat Harper melihat Neng Yuni akan diterkam, Harper pun akhirnya meninggoy. Kembali pada Mark yang tiba-tiba diserang salah satu alien. Dan saat Mark terpojok, alien itu melihat cincin Mark yang terjatuh. Seketika mata alien itu berubah merah dan bisa kita simpulkan, rupanya alien itu adalah si Johnny anaknya sendiri. Karena pengaruh alien yang sangat kuat, sehingga Johnny pun belum bisa mengendalikan pikirannya. Di saat itu pula, Mark langsung menendangnya sampai terjatuh ke ruangan meriam. Setelah ada kesempatan, Mark langsung menyuntikkan darah si bocah ke dalam peluru alien untuk meledakkan cahaya biru agar cahaya tersebut bisa menyadarkan semua alien termasuk anaknya. Saat si komandan alien menyadari dengan yang terjadi pada pesawatnya, alien itu pun langsung merusak ruangan meriam dan melemparkan meriam tersebut. Di saat itu pula, Mark pun terlempar keluar. Walaupun pinggang encok, Mark yang melihat semua orang berjuang melawan alien langsung ikut membantu. Mendengar Neng Yuni berteriak, Mark, Sua dan Kang Yayan pun langsung membantu. Dengan kerjasama yang baik, mereka pun dapat mengalahkan para alien itu. Akan tetapi... tentu saja ada robot alien yang membantu. Dan rupanya robot alien ini dikendalikan oleh si Johnny anaknya Mark. Dan kini para robot alien pun beradu mekanik. Oh, you.
karena Mark sudah bosan dengan senjatanya, ia pun memberikan senjatanya pada Sua. Anjay. Saat si Johnny mulai terpojok, untung saja Mark langsung membasuh ke alien tersebut. Karena si alien ini beraninya keroyokan, Kang Yayan pun harus gugur di dalam pertempuran. Di sisi lain, Neng Yuni yang lengah tak menyadari bahwa si bocil yang tiba-tiba lari. Rupanya, si bocil ini sedang menghampiri meriam alien dan langsung meletakkan tangannya. Melihat hal itu, komandan alien Preketek itu pun berusaha mengagalkan si bocil. Lalu, untungnya si Johnny sempat mendorongnya, sehingga komandan alien Preketek itu pun nyungsep. Akhirnya, saat meriam itu ditembakkan, cahaya merah pun menyinari semua alien di tempat itu, sehingga semua alien mendapatkan kesadarannya kembali dan berhenti menyerang. Setelah perang dan ketegangan ini berakhir, mereka pun berkumpul. Kemudian, si bocil pun diberi nama dengan nama Rose. Rose. Classic, huh? Singkat cerita, ini kita bisa melihat si bocil Rose yang sudah menjadi gadis dewasa. Ia pun mengendalikan pesawat alien keluar angkasa, ditemani si Johnny untuk memburu para alien yang masih berkeliaran. Ready? Lalu, film pun harus berakhir. Gimana? Menegangkan kan filmnya? Itulah pembahasan mengenai alur cerita film ini. Jangan lupa like dan subscribe supaya kalian gak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari Sang Anak. Saya pamit undur diri, bye-bye.